Oke, di video kali ini kita akan membahas penetapan di praktikum analisis instrumen 1 itu tentang AFNI ya, analisis fisika non instrumen. Nah, di AFNI ini ada 6 penetapan. Yang pertama ada penetapan viskositas oli cara stok ya. Viskositas stok. Terus yang kedua ada viskositas Oswald. Terus ada tegangan permukaan. Ada tetapan kalor. Terus ada kadar alkohol dengan apa? Dengan refraktometer. Dan yang terakhir ada tetapan laju reaksi. Orde 1 dengan apa? Dengan polarimeter. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke penetapan yang pertama, yaitu viskositas oli cara Stokes. Jadi viskositas itu adalah viskositas oli cara Stokes. Jadi viskositas adalah derajat kekentalan yang menyatakan hambatan aliran atau gesekan pada suatu cairan atau fluida. Nah, jadi viskositas itu sama dengan kekentalan. Sehingga kalau dia semakin kental, maka viskositasnya makin tinggi. Kebalikannya kalau dia encer, viskositasnya rendah. Nah, untuk cairan digunakan cara Stokes. Nah, jadi cara viskositas itu ada dua ya. Ada cara Stokes dan ada cara Oswald. Nah, kalau cara Stokes itu buat cairan yang kental. Kalau Oswald, kalau dia cairannya yang encer. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke dasarnya. Ya, jadi kalau kita mau cari viskositas oli, nah berarti oli itu kan dia lebih kental ya, tergolong kental. Jadi kita menggunakan Stokes. Nah, metode Stokes ini berdasarkan pada kecepatan bola jatuh ya. Nah, udah. Nah, untuk dasar cukup sampai situ aja, sedangkan ininya nggak usah. Yang cara ini dipakai untuk menentukan ini nggak usah, bisa di skip aja. Oke, terus kita lanjut. Nah, untuk reaksinya kita gak ada reaksinya. Nah, kalau di AFNI kita tuh menitik beratkan ke perhitungannya. Jadi kita lihat perhitungannya dulu. Jadi dari perhitungan kita tahu apa yang mau kita cari. Nah, untuk viskositas itu rumusnya adalah, kita perbesar. Nah, untuk viskositas itu rumusnya adalah eta sama dengan 2/9 kali gravitasi kali R kuadrat dikali D bola kaca dikurangi D oli per kecepatan rata-rata atau kecepatan terminal. Nah, jadi apa aja yang mau kita cari? Nah, kalau 29/9 ini adalah tetapannya, G ini adalah percepatan gravitasinya. Jadi ini tetapan yang besarnya adalah 980 cm per sekon kuadrat. Nah, berarti yang harus kita cari adalah R-nya, terus D bola kaca, D oli, sama kecepatan rata. Oke. Nah, untuk yang pertama kita cari densitas. Kita siapin dulu data pengamatannya. Jadi data pengamatannya tuh ada, yang pertama ada penentuan densitas bola dan ada penentuan kecepatan jatuh bola. Nah, untuk penentuan densitas bola kita memerlukan data penimbangan. Jadi dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini. Jadi kita
mengukur bobot labu ukur plus air suling, bobot labu ukur plus air suling plus bola sebelum dihimpit, dan bobot labu ukur plus air suling plus bola setelah himpit. Oke. Nah, terus kita menentukan jari-jari bola, terus menentukan air suling. Nah, air suling ini ditentukan untuk kita menentukan D aqua T. Nah, D aqua T ini dia berasal dari tabel D aqua T ya. Tabel D aqua T. Oke. Nah, terus kita dari penimbangan yang tadi ini kita akan mendapatkan bobot air suling yang hilang, terus bobot bolanya berapa. Oke. Terus nanti biji olinya diketahui. Nah, pertama kita cari densitas oli. Nah, densitas oli itu kita cari jari-jari dulu deh ya. Nah, yang pertama kita cari jari-jari. Mencari jari-jari itu kita menggunakan jangka sorong. Jadi kita masukkan bola kacanya ke jangka sorong. Nanti kita dapatkan diameternya berapa. Nah, untuk mencari jari-jari menggunakan rumus R sama dengan diameter dibagi 2. Maka dapat jari-jarinya. Dapat jari-jarinya dimasukin ke data yang ini. Dimasukkan ke data yang ini nih. Jari-jari bola kaca. Ya. Nah, tadi kalau mau cari bobot air suling D aqua T itu dari bobot suhu air suling. Nanti kita lihat di tabel berapa D aqua T-nya. Oke, terus kita lanjut penentuan densitas bola kaca. Jadi penentuan densitas bola kaca itu rumusnya adalah densitas bola kaca sama dengan bobot bola kaca dibagi bobot air yang hilang dikali D aqua T. Nah, tadi D aqua T-nya udah kita cari dari tabel. Berarti kita membutuhkan data bobot bola kaca plus bobot air yang hilang. Oke, kita lihat ke bagannya. Yang pertama, kita isi labu ukur dengan air suling. Ya. Kita isi labu ukur dengan air suling hingga berhimpit tanda perak. Di situ kita timbang. Kita timbang sebagai bobot labu ukur plus air, ya. Nah, jadi tadi habis nimbang kita tulis di sini datanya. Oke, terus lanjut kita masukin bolanya. Kita masukin bolanya, kita timbang sebagai bobot labu ukur plus air plus bola sebelum dihimpit. Nah, bobotnya didapat kita tulis di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kan tadi kita tambahin bola otomatis misalkan tadinya berhimpit labu ukurnya ya, berhimpit sampai sini. Nah, kita tambahin bola, kita masukin bola. Nah, gini. Berarti airnya akan naik dong. Nah, kelebihan air yang di sini kita pipet sampai dia berhimpit kembali. Nah, udah kita pipet, terus kita timbang. Nah, didapat bobot labu ukur plus bola plus air yang telah dipipet. Ya. Nah, kita masukin datanya di sini. Ya. Nah, sehingga kita bisa dapat bobot air suling yang hilang dengan cara dikurangi B dengan C ini dengan ini. Terus bobot bola dengan cara B dikurangi A. Ya. Maka didapat bobotnya berapa, bobot air suling yang hilang berapa, bobot bolanya berapa. Terus B jolnya berapa. Oke. Terus Nah, kita dapat densitas bolanya ya. Nah, gitu kita lanjut menentukan waktu jatuh bolanya berapa. Nah, yang pertama kita nanti tuh udah disediakan gelas ukur yang 1000 ml ya, atau gelas ukur yang 1 liter yang udah berisi dengan oli. Terus nah, kira-kira tampilannya kayak gini. Nah, gini. Nah, ini ada ukur 1 liter dengan oli. Terus di sini ada statif. Oke. Nah, pertama kita nentuin dulu untuk mengukur waktu jatuh bola kita menggunakan skala berapa. Nah, di sini menggunakan skala, ada 5 skala, yaitu
1000 sampai 100, 1000 sampai 200, 1000 sampai 300, 1000 sampai 400, dan 1000 sampai 500. Nanti masing-masing jaraknya ini kita ukur berapa senti. Nah, lanjut kita menentukan waktu jatuh bola. Ya. Oke. Kita menentukan waktu jatuh bolanya. Nah, misal kita pakai skala atasnya di sini 1000 dan skala bawahnya sudah 100. Nah, si pipa kacanya, si bola kaca yang tadi itu kita masukin melalui pipa luncur ini. Nah, pas dia turun dan menyentuh skala atas ini, kita nyalakan stopwatch. Nah, terus pas dia bolanya menyentuh skala bawah, kita matikan stopwatchnya. Nah, nanti waktunya ini itu sebagai waktu jatuh bola ya, sebagai waktu jatuh bola. Oke, dicatat di sini. Catat di sini. Nah, untuk satu skala kita melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Ya, terus nanti hasil dari pengulangan ini tuh diratakan. Nah, di rata-rata kita cari kelajuannya. Nah, rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T. Sehingga jarak yang tadi kita ukur pakai penggaris dibagi dengan rata-rata waktunya, didapat kecepatannya berapa. Oke. Nah, hal itu dilakukan ke skala berikutnya, sampai ke skala berikutnya. Nah, nanti udah didapat masing-masing kecepatannya kita rata-ratakan lagi. Nah, kecepatan di sini yang kita masukin ke rumus perhitungan. Oke, udah dapat semua datanya, kita masukin lagi ke rumus yang ini. Nanti dapat densitasnya sekian poise. Oke. Untuk penetapan viskositas oli secara stok, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke penetapan viskositas air sirup cara Oswald. Ini masih membahas tentang viskositas. Jadi viskositas juga bisa menggunakan viskosimeter Oswald, yaitu dengan mengukur waktu alir standar dan waktu alir sampel. Jadi nanti itu dibandingkan sehingga kita bisa mengetahui waktu alir sampelnya berapa. Nah, waktu alir standarnya ini atau waktu alir airnya tuh dia udah tetapan, jadi udah ada di tabel viskositas. Karena dia sebagai standar, jadi pasti sudah diketahui. Nah, terus sampel yang digunakan biasanya sampel yang kekentalan rendah. Nah, tadi udah dijelasin ya. Kalau stok untuk viskositas cairan yang kental, kalau Oswald untuk viskositas cairan yang encer. Oke. Untuk reaksinya tidak ada. Nah, untuk perhitungannya cuma dikit ya. Jadi kita sama dengan D sampel dikali T air dikali viskositas air. Oke, di sini yang udah diketahui adalah T air. Ininya udah diketahui, terus sama densitas air. Nah, jadi nanti dari suhu tuh kita bisa tahu, dari suhu air ya, kita bisa tahu densitas air sulingnya berapa sama viskositas airnya berapa. Nah, jadi yang harus kita cari adalah densitas sampel, terus waktu alir sampel, dan waktu alir air. Ya, jadi ada 3 data yang harus kita cari. Nah, di sini ini untuk data penimbang, ada untuk data penentuan densitasnya nih ya. Jadi kita tuh pertama menentukan densitas sampel. Nah, densitas sampel itu rumusnya adalah D sampel sama dengan bobot sampel dibagi bobot air dikali D aqua T. Oke. Berarti data pengamatannya didapat apa aja? Nah, yang pertama kita mencari D aqua T-nya dulu. Nah, D aqua T kita harus mencatat suhu air suling. Nah, jadi caranya tuh kita masukin termometer ke dalam air suling, dicatat suhunya berapa. Di situ kita lihat ke tabel D aqua T. Nanti densitas air suling pada suhu tersebut tuh berapa. Nah, dari air suling juga kita bisa mengetahui viskositas airnya nanti berapa gitu ya. Nah, berarti kita tinggal mencari bobot air dan bobot sampel. Oke. Di sini ada bobot Bicknell plus
ada data bobot pikno kosong, bobot pikno plus air, bobot pikno plus sampel. Nah, sampelnya tuh ada sampel A, sampel B ya. Terus bobot air dan bobot sampel. Oke, kita lihat ke bagian kerja. Yang pertama, kita bilas piknometer kosong dengan air, dengan alkohol supaya cepat kering. Terus kita keringkan di oven supaya gak ada lagi kotoran yang menempel. Nah, habis itu kita isi piknometer kosong dengan piknometer kosong kita timbang dulu. Nah, habis kita timbang, datanya kita tulis di sini. Kita timbang terus di sini. Nah, habis didapat bobot pikno kosongnya, kita isi piknometer plus air suling sampai penuh. Habis itu kita timbang lagi. Nah, timbang plus bobot pikno plus airnya ini kita catat di sini. Nah, udah nimbang bobot pikno plus air. Nah, airnya kita buang. Terus kita isi lagi pikno sama sampel A. Terus kita timbang bobot sampel A-nya berapa. Nah, terus dicatat di sini. Dicatat di sini berapa sampel bobot pikno plus sampel A-nya. Terus kita lakukan juga pada sampel B. Tadi sampel A-nya kita buang, terus kita isi sama sampel B. Terus kita timbang lagi. Kita timbang sebagai bobot pikno plus sampel B. Dicatat di sini. Di mana ya? Di sini nih. Dicatat di sini. Nah, maka kalau kita mau cari bobot air, tinggal B dikurang A. Dapat bobot air berapa. Terus kalau kita mau cari bobot sampel, tinggal bobot C dikurangi bobot A. Didapat bobot sampel A-nya berapa, bobot sampel B-nya berapa. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut untuk menentukan waktu alir standar sampel. Nah, pertama kita mencari waktu alir standarnya dulu. Nah, standar itu kita menggunakan air. Nah, yang pertama kita bilas piknometer plus air. Habis itu kita buang air bilasannya. Habis itu kita isi pikno plus air suling sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume ya. Nah, viskosimeter tuh kan kira-kira bentuknya kayak gini ya. Ini ada gondoknya. Nah, jadi di sini tuh nanti ada titik tera bawah dan titik garis tera atas. Nah, nanti tuh airnya tuh kira-kira terisi dari sini nih. Nah, ini airnya tuh kira-kira terisi segini. Nah, nanti air yang di sini tuh disedot sampai melebihi tanda tera. Ganti warna. Kira-kira sampai sini. Nah, terus kan habis melebihi tanda tera, gak usah disedot lagi, biarkan airnya turun secara sendiri. Nah, biar airnya turun. Nah, saat dia menyentuh tanda tera atas, kita menyalakan stopwatch. Terus saat dia menyentuh tanda tera bawah, kita matikan stopwatchnya. Nah, waktu alirnya kita catat di sini. Kita catat di sini ya. Untuk pengulangan pertama. Nah, untuk air suling kita lakukan 2-3 kali pengulangan. Ya, jadi pengulangan 1, 2, dan 3. Nah, di situ didapat rata-ratanya. Nah, di situ kita cari rata-ratanya berapa. Nah, udah dapat waktu alir untuk air sulingnya berapa. Nah, habis itu kita lakukan juga untuk sampel A dan untuk sampel B. Ya. Oke, berarti nanti kita dapat rata-rata sampel A-nya berapa dan rata-rata sampel B-nya juga berapa. Udah dapat, tinggal kita masukin ke rumus viskositas. Dari sini tadi berapa ya. Terus di airnya dari tabel, terus tes sampelnya dari tadi ya. Tadi yang di tabel pengukuran waktu alir, dan teh airnya juga dari pengukuran waktu alir. Dicari sama viskositas air dari tabel juga. Oke, nanti didapat viskositasnya sekian centipoise. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk viskositas air sirup secara Oswald. Oke, kita lanjutkan ke penetapan tegangan permukaan air sabun. Nah, tegangan permukaan itu apa sih? Jadi tegangan permukaan adalah gaya dalam satuan Dine yang bekerja setiap 1 cm di permukaan zat cair. Nah, jadi gaya yang bekerja untuk di permukaan air itu untuk menahan agar
suatu benda yang ringan itu tidak tercelup ke dalam air itu kenapa? Karena adanya molekul pada permukaan, karena molekul-molekul di permukaan air itu mengalami gaya resultannya ke dalam zat cairan. Jadi misalkan gini ilustrasinya. Nah, ini ada sebuah wadah, di sini diisi molekul air kan ya semuanya. Ini air dan air seterusnya ya. Nah, si airnya ini saling berikatan antara molekul air. Yang di sini dia berikatan ke bawah dan ke sini, yang ini ke sini dan ke sini, ini ke sini dan ke sini, dan seterusnya dia berikatan sesama molekul airnya sehingga menghasilkan gaya tegangan permukaan di sini. Nah, ini yang disebut gaya tegangan permukaan. Oke, untuk reaksi tidak ada, kita langsung ke rumus pokoknya. Nah, untuk rumus perhitungannya tuh ada 2 karena kita mau membandingkan tegangan permukaan sampel dan tegangan permukaan air. Nah, rumus tegangan permukaan itu adalah rumusnya ini. Soalnya ini ada ralat, di sini bukan rho, di sini D ya. Jadi tuh deh, tegangan permukaan itu adalah densitas kali R kali G kali H, atau disingkat jadi dokter gigi H ya, dibagi 2. Nah, berarti kita membutuhkan data densitas si sampel. Terus jari-jari pipa kapiler yang digunakan. Nah, untuk percepatan gravitasi ini adalah tetapan 980 cm per sekon kuadrat. Terus dikali sama kenaikan sampel pada pipa kapiler dibagi 2. Oke, berarti yang harus kita cari adalah ini, dan ini. Itu untuk mencari densitas sampel. Untuk mencari tegangan permukaan sampel, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi lagi. Jadi kita tinggal membandingkan dengan si densitas sampel yang sudah dicari. Jadi densitas air dikali H air, H ini adalah kenaikan air, dibagi densitas sampel dikali kenaikan sampel dikali tegangan permukaan sampel dari sini. Sehingga yang harus kita cari di sini adalah yang harus kita cari adalah densitas air sama kayak di sini. Terus densitas sampel yang sama di sini, sama kenaikan sampelnya yang di sini. Ya. Oke. Step yang pertama, kita tentukan dulu densitas sampelnya berapa. Nah, rumus densitas sampel itu adalah sama ya. Rumus densitas sampel adalah bobot sampel dibagi bobot air dikali dA²T. Oke, berarti data pengamatan juga sama kayak tadi di stok. Berarti yang harus kita cari adalah bobot mikrometer kosong, bobot pikno plus air, bobot pikno plus sampel. Nah, terus sama suhu air untuk mencari dA²T. Nah, suhu airnya berapa? Terus kita lihat ke tabel dA²T, nanti dapat dA²T-nya berapa ya dari suhunya tadi. Oke, untuk mencari pikno plus kosong sama pikno air di sampel, kita lihat di bagian kerja. Oke, yang pertama kita bilas piknometer dengan alkohol lalu keringkan. Habis itu kita timbang sebagai bobot pikno kosong. Kita isi dengan air suling piknometernya. Terus kita timbang sebagai bobot piknometer plus air suling, sama kayak di Oswald tadi ya. Terus habis ditimbang, kita keluarin airnya, kita isi dengan sampel si piknonya. Itu kita timbang bobot pikno plus sampel. Nah, berarti kita dapat data yang di sini, pikno kosong, pikno plus air, dan pikno plus sampel. Nah, berarti untuk mencari bobot airnya, berarti tinggal bobot pikno plus air dikurangi bobot pikno kosong. Untuk mencari bobot pikno plus sampel, tinggal dikurangi bobot pikno plus sampel dikurangi bobot pikno kosong. Didapat bobot sampelnya sekian. Oke, lanjut kita menentukan kenaikan zat cair pada pipa kapiler. Nah, yang apa aja yang harus kita tentukan. Jadi ini kita mencari H-nya ya. H sampel dan H air.
Nah, jadi yang pertama kita siapkan standarnya sebanyak 50 ml masing-masing. Yang satu untuk standar air suling, yang satu lagi untuk si sampel. Nah, kita lakukan dulu untuk sampel. Nah, pertama kita ukur dulu. Kita masukkan pipa kapiler ke dalam larutan airnya. Situ kita tunggu airnya tuh sampai naik. Nah, di situ kita ukur si kenaikan airnya berapa. Oke. Itu kita dekatin. Nah, untuk mau ukur kenaikan airnya, jadi kita ukur dulu ketinggian air di piala gas itu berapa. Nah, dari sini. Terus kita ukur juga dari tinggi air di pipa kapilernya berapa. Nah, berarti kalau kita mencari kenaikannya, berarti kan yang di sini ya. Nah, yang di sini itu hasil dari bobot dari pipa kapiler dikurangi tinggi pipa kapiler dikurangi tinggi air di piala gelas, didapat kenaikan airnya berapa. Nah, udah dapat kenaikan air pada si air, kita tulis datanya tuh di sini. Ini. Nah, kita lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Habis itu dicari ratanya. Oke. Lakukan hal yang tadi juga untuk sampel dan dicari rata-ratanya, didapat tinggi rata-rata sampelnya berapa. Terus kita lanjut untuk mencari jari-jari pipa kapiler. Untuk mencari jari-jari pipa kapiler, rumusnya adalah ini. Jari-jari pipa kapiler sama dengan akar volume gliserol dibagi pi kali T. Nah, jadi jari-jari pipa kapiler tuh kan berbentuknya tabung ya. Gini. Berarti kalau kita mau cari jari-jarinya, kita pakai rumus volume tabung. Volume tabung adalah pi R kuadrat T. Nah, berarti kalau kita mencari R-nya aja adalah akar dari volume dibagi pi dikali T. Nah, pi itu adalah nilainya 3,14 atau ya. Terus T-nya ini adalah ketinggian gliserolnya. Dan ini adalah volume gliserolnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari si volume gliserol dan ketinggian gliserol dalam pipa kapilernya berapa. Oke, untuk mencari volume gliserol kita pakai gliserol dibagi Bj gliserol. Itu didapat dari rumus Bj. Bj sama dengan massa dibagi volume. Berarti kalau kita mencari volumenya sama dengan massa dibagi Bj. Ya. Oke, kita lihat ke bagian kerja gimana cara mencarinya. Oke, yang pertama kita bilas pipa kapiler kosong dengan alkohol lalu dikeringkan. Nah, pipa kapiler kosong ini kita masukin ke piala gelas yang kosong juga untuk mewadahi. Habis itu kita timbang sebagai bobot pipa kapiler kosong. Terus kita isi dengan kita celupkan pipa kapiler ke dalam piala gelas yang berisi gliserol. Nah, biarkan airnya sampai naik. Di situ kita angkat jadi keadaannya kayak gini. Nah, itu kita ukur ketinggiannya tuh yang di sini dari sini ke sini dengan menggunakan penggaris. Nah, udah dapat tinggi gliserolnya. Kita catat di sini. Nah, tadi juga bobot pipa kapiler kosong catat di sini. Nah, terus udah kita ukur tingginya, kita masukkan ke dalam piala gelas yang kosong tadi yang dipakai buat nimbang. Terus kita timbang sebagai bobot gliserol kosong. Dicatat nih di sini. Catat di sini. Oke, sehingga kalau kita mau cari bobot gliserolnya aja adalah bobot pipa kapiler dibagi bobot kosong. Ya. Sehingga yang udah kita dapat kita masukin ke rumus ini. Untuk mencari volumenya sama dengan B. Bobot gliserol dibagi Bj-nya. Nah, Bj-nya ini nanti dikasih tahu. Nah, terus sudah dapat volume gliserolnya. Kita cari jari-jarinya pakai rumus yang ini. Nah, nanti didapat jari-jarinya berapa sentimeter. Oke, kita langsung bisa tentukan tegangan permukaan sampelnya berapa. Oke, tegangan permukaan sampel rumusnya tadi yang ini ya. Nah, tinggal masukin aja tadi jari-jari berapa, kenaikan sampelnya tadi berapa, terus densitas sampelnya berapa, sama gravitasinya 980. Didapat sama dengan sekian sentimeter sekian
Candain per sentimeter. Nah, udah dapat tegangan permukaan si sampelnya, kita cari tegangan permukaan si air dengan cara membandingkan. Nah, rumusnya itu dV air kali H air dibagi dV sampel dikali tegangan permukaan sampel yang didapat dari sini tadi ya. Didapat nanti tuh si tegangan permukaan airnya sekian Dina per senti. Oke. Itu untuk penetapan tegangan permukaan air sabun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penentuan tetapan kalor dengan kalorimeter sederhana. Nah, kita lihat dasarnya dulu. Jadi kalor itu apa? Nah, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nanti tuh kalori yang berpindahnya tuh sebanyak berapa? Nah, digunakan alat yang untuk mengukur itu adalah kalorimeter. Jadi kalorimeter itu digunakan untuk mengukur perubahan atau perpindahannya aja, bukan kalori yang dimilikinya. Nah, jadi perubahan kalori yang dilepas atau yang diterima suatu reaksi atau suatu pencampuran cairan yang perbedaan suhunya. Nah, sedangkan tetapan kalor adalah banyaknya energi yang diberikan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, untuk mengukur tetapan kalor kita menggunakan hukum kekekalan energi atau hukum asas Black. Ya, lanjutkan ke bagian kerja. Yang pertama, timbang bobot kalorimeter kosong. Nanti hasil penimbangannya ditulis di sini. Hasil penimbangannya ditulis di sini sebagai A besar. Terus isi kalorimeter kosong dengan air dingin sebanyak 50 ml. Nah, habis itu jangan lupa dicatat suhunya berapa, sehingga kita dapat data suhu air sulingnya berapa, kita masukkan ke sini suhu air sulingnya ya, kita masukkan ke sini. Nah, terus habis diisi air suling sebanyak 50 ml, ditimbang bobot kalorimeter kosong plus air dingin, ditulis di data yang B ini. Di situ kita lakukan pengocokan ya. Kita lakukan pengocokan setiap 30 detik selama 4 menit. Nah, suhunya itu dicatat. Suhu yang dicatat ditulis di sini ya. Nah, nanti modusnya atau yang data yang paling banyaknya itu suhunya berapa ditulis di sini ya. Jadi tadi tuh ada ralat, jadi tadi tuh pas kita mau nambahin air 50 ml itu gak usah diukur suhunya ya. Jadi suhu tuh pas kita udah ditimbang di kalorimeter. Oke, terus lanjut ke air sulingnya tuh kita siapkan air suling yang suhunya 70 derajat Celcius. Jadi kita harus panaskan air suling. Nah, terus air sulingnya itu ukur sebanyak 50 ml. Nah, suhu di sini baru suhunya dicatat sebagai suhu air suling panas. Nah, suhu air suling panas dicatat di sini. Ya. Itu udah dicatat, dimasukin ke piknokos ke kalorimeter yang tadi udah diisi air dingin. Nah, kita kocok dan suhunya kita catat setiap 30 menit selama 4 menit. Ya. Dicatat setiap 30 detik selama 4 menit. Didapat datanya itu seperti ini. Suhu ini bukan air panas ya, suhu campuran. Didapat datanya tuh di tabel seperti ini. Nah, untuk data yang dimasukkan ke tabel yang di atas itu dimasukkan adalah yang modusnya. Jadi di sini nanti modusnya berapa atau data yang paling banyaknya berapa, masukkan ke sini. Didapat suhu bukan di sini. Dapat yang di sini, yang di C, didapat suhu
campurannya berapa. Oke, terus lanjut kita timbang bobot kalorimeter plus bobot campuran ya. Oke, nah udah dapat semua datanya. Jadi kalau kita mau cari suhu bobot air suling sama dengan B dikurangi dengan A. Kalau kita mau cari bobot air panas adalah C dikurangi B. Nah itu untuk penimbangannya. Sedangkan untuk suhunya, kalau delta T air dingin itu B dikurangi A. Kalau delta T air panas adalah C dikurangi B ya. Ini jadi di sini ada ralat di sedikit. Nah, terus kalau kita mau cari delta T kalorimeter itu sama dengan delta T air dingin karena dia satu sistem. Sama-sama menerima kalor. Terus C air ini adalah tetapan yang dimana per gram derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nah perhitungannya karena tadi kita menggunakan prinsip asas Black, di mana yang bunyinya adalah Q serap sama dengan Q terima. Nah Q terima itu adalah zat yang menerima kalor adalah air dingin dan kalorimeter, sedangkan yang melepasnya adalah air panas. Nah didapat dijabarkan lagi jadi MC delta T air dingin dikali C delta T kalorimeter sama dengan MC delta T air panas. Nah masanya kita udah dapat tadi, terus C air udah tetapan, delta T juga udah dapat. Terus masa air panas sudah dapat, C air panasnya itu tadi tetapan 1 nilainya, terus delta T air panas juga kita udah dapat. Jadi yang kita cari adalah C besarnya atau tetapan kalorimeter. Tetapan kalor. Nah, nanti didapat tetapan kalornya sekian. Nanti kalian masukkan berserta satuannya, nanti didapat sekian nilai dan sekian satuan gitu ya. Oke, untuk kalorimeter sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan disebut di kolom komentar. Kita lanjutkan ke penetapan yang berikutnya, yaitu penetapan laju reaksi hidrolisis gula. Orde 1 menggunakan polarimeter. Nah, langsung kita bahas dasarnya. Dasarnya adalah, oke kita perbesar aja. Dasarnya jadi pertama mau menjelaskan pengertian tetapan laju reaksi. Jadi tetapan laju reaksi adalah perbandingan laju reaksi dengan konsentrasi reaktan yang dilambangkan dengan K. Nah, nilai K itu diperoleh melalui analisis data eksperimen. Jadi gak bisa dari perhitungan. Ya walaupun dari perhitungan kita harus melakukan suatu pengujian dulu. Nah, karena kita menggunakan polarimeter, nah di mana polarimeter ini ada kaitannya dengan polarisasi. Ya, jadi polarisasi adalah proses menghilangkan sebagian arah getar cahaya. Jadi kayak punya arah. Jadi kan si cahaya itu kan mempunyai arah getar yang berlawan, yang ke segala arah. Nah, ketika melewati polarisator, dia hanya akan memiliki satu arah saja. Ya, seperti ini. Nah, bidang getarnya ini tuh dia bisa diputarkan, bisa dibelokkan oleh suatu zat. Nah, zatnya itu yang dinamakan oleh zat optis aktif. Jadi zat yang dapat memutar bidang polarisasi pada sudut tertentu. Nah, zat yang bisa memutarnya itu adalah zat yang mengandung karbon asimetris atau karbon chiral. Nah, jadi penetapan ini tuh berdasarkan si keberadaan zat yang dapat memutar bidang polarisasi. Jadi sudut polarisasinya tuh berapa, nanti kita bisa analisis tetapan laju reaksinya berapa atau kadar gulanya juga berapa.
Nah, jadi karbon chiral jadi bisa dianalisis dengan keberadaan zat optis aktif, yaitu di mana zat yang terdapat atom karbon chiral. Nah, karbon chiral itu adalah karbon yang mengikat 4 gugus berbeda dalam satu senyawa organik. Jadi contohnya tuh ada sukrosa, fruktosa, glukosa. Nah, terus kalau sukrosa terhidrolisis akan menjadi sakarosa dan fruktosa. Terus glukosa dan glukosa itu bisa memutar cahaya terpolarisasi ke kanan, sedangkan fruktosa memutar cahaya polarisasi ke kiri. Nah, sifat pemutaran fruktosa akan lebih besar daripada glukosa, sehingga nanti itu bernilai negatif jika reaksinya sudah berjalan sempurna. Oke, baik, jelasnya kita ke reaksinya. Nah, di sini ada reaksinya. Nah, kan gula tuh kan rumusnya adalah C12H22O11 atau sukrosa. Nah, di hidrolisis, di mana hidrolisis itu adalah reaksi pemecahan dengan air, di mana kita mereaksikannya dengan air. Nah, di sini dengan bantuan katalis HCl untuk mempercepat reaksinya, sehingga terbentuk glukosa dan fruktosa. Nah, jadi hasil hidrolisisnya tuh ada glukosa dan fruktosa, di mana kalau glukosa itu dia memutar bidang polarisator itu ke kanan dan fruktosa itu ke kiri. Namun nilai yang fruktosa lebih besar, sehingga kalau dia reaksinya sudah berjalan sempurna, nilai dari sudut putar produknya itu akan bernilai negatif karena dia lebih besar di negatif. Oke, kita lanjut ke penentuan sudut putar air. Yang bagian kerja yang pertama kita penentuan alfa air, jadi sudut putar air. Nah, jadi yang pertama kita bilas tabung polari dengan air suling. Habis itu kita isi tabung polari dengan air suling sampai penuh. Nah, kita masukin ke polarimeter. Terus kita baca di posisi 2. Jadi posisinya itu ada 3. 2, 3. Nah, beda warna deh. 1, 2, 3. Nah, posisi pertama itu adalah terang, gelap, terang, gelap, terang. Posisi 3 adalah kebalikannya, gelap, terang, gelap. Sedangkan posisi 2 adalah remang, remang. Jadi antara ini dan ini. Jadi yang kita baca adalah posisi 2. Jadi kita harus cari dulu posisi satunya gimana, posisi 2-nya gimana. Berarti posisi remang-remangnya di antara mereka berdua. Gitu ya. Nanti dicatat hasilnya. Nah, jadi pembacaannya itu sama kayak jangka sorong ya. Udah bisa kan baca jangka sorong. Nah, oke, kita lanjut ke penentuan alfa gula. Pertama kita timbang dulu gula sebanyak 20 gram. Di situ kita larutkan sampai 100 ml. Ini dilarutkannya di dalam labu ukur ya. Jadi pertama dilarutkan dulu di sebagian di pila gelas. Habis itu kita masukkan ke labu ukur. Nah, supaya karena labu ukur itu lebih teliti kan ya. Habis itu kita masukkan ke tabung polari yang gula 20% tadi. Dibilas dulu tabung polarinya dengan larutan gula. Habis dibilas baru kita masukkan larutan gula ke tabung polari. Habis itu kita baca di posisi 2. Oke. Terus kita lanjut untuk menentukan alfa T. Jadi alfa T itu adalah sudut putar gula di waktu tertentu pada saat dia saat reaksinya berjalan. Ya. Nah, di sini kita menggunakan HCl untuk mempercepat reaksinya sehingga kita gak usah nunggu lama-lama. Cuman sejam aja kita nunggunya. Nah, yang pertama kita pipet 25 ml larutan gula yang tadi udah kita buat. Nah, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Di situ kita pipet 25 ml HCl. Nah, habis itu kita pipet, kita masukkan ke Erlenmeyer yang tadi di sini. Kita masukkan yang udah ada gulanya tadi. Nah, di sini kita turunkan. Oke. Diperhatikan di sini saat kan pipet itu kan bentuknya kayak gini ya, ada gondoknya. Nah, saat si larutannya itu berada di tengah-tengah gondok, kita menyalakan stopwatchnya. Kita nyalakan stopwatchnya. Nah, udah, terus habis ini stopwatchnya jangan dimatikan sampai kita selesai pengukuran alfa T.
Nah habis itu udah semua HCl masuk, kita lanjut bilas tabung pelari dengan Erlenmeyer. Kita bilas tabung pelari dengan larutan campuran tadi ya. Nah kita bilas, habis itu kita isi tabung polari dengan larutan yang tadi. Habis itu kita masukin polarimeter, seperti itu kita baca di posisi 2. Nah kita baca di posisi 2. Oke, nanti nilai alfa T nya tuh dimasukkan di setiap ini ya. Nah alfa 0 nya ini alfa 0 nya ini, alfa T yang di 0 menit ini jangan dulu ditulis, karena kita gak tahu dia saat 0 menit tuh sudut putarnya berapa Kak, sehingga kita nanti masukin ke perhitungan. Oke, udah dicatat. Kita lanjutkan untuk mencari alfa gula tahingga. Nah alfa tahingga ini adalah sudut putar ketika semua gula sudah terhidrolisis ya, sehingga untuk mempercepat reaksinya kita memerlukan pemanasan supaya dia cepat bereaksi. Karena ingat, faktor-faktor laju reaksi salah satunya adalah meningkatkan suhu. Nah kita panaskan sampai suhu 70 derajat. Nah ini tuh larutan gula plus tadi yang udah ditambah HCl. Habis itu kita bilas tabung polarinya sama larutan yang tadi ini yang udah dipanaskan. Terus habis kita bilas, terus kita masukin larutan tadi, terus kita baca di posisi 2. Didapat nilai alfa tahingganya. Oke, kita langsung lanjut ke data pengamatan. Nah data pengamatan yang pertama itu ada data penimbangan gula pasir yang tadi dipakai untuk membuat gula 20% ya. Jadi sama aja bobot piala gelas plus gula pasir, terus ada bobot piala gelas kosong. Jadi nanti bobot gula pasirnya tinggal dikurangi aja. Oke. Nah jadi tadi tuh kita udah dapat data alfa air, alfa gula 20% sama alfa tahingga, sama alfa T yang di sini. Nah kita dapat data ini, dan ini. Nah sedangkan kita belum tahu data alfa 0 nya. Jadi alfa 0 itu adalah sudut putar dimana saat dia 0 menit. Jadi sudut putarnya berapa? Nah ini dicari dengan cara alfa gula dikurangi alfa air dibagi 2, didapat alfa 0 nya sekian ya, dapat alfa 0 nya sekian. Nah berarti kita bisa isi tabel di sini dengan alfa 0. Nah lanjut kita cari data alfa T dikurangi alfa tahingga. Nah jadi alfa T yang di sini udah didapat, masing-masing kita kurangi dengan alfa 0, alfa tahingga yang di sini ya. Nah didapat. Nah habis itu kita masukin ke rumus log ini, nanti didapat masing-masing berapa ya. Oke, paham. Nah habis itu kita buat grafiknya. Jadi grafiknya tuh menghubungkan antara waktu ini, bentar kita kasih lebar besar. Menghubungkan antara waktu di sini dengan lognya. Jadi waktunya itu sebagai sumbu X dan lognya ini sebagai sumbu Y. Nah ini ada data dari lab AI, dari PPT-nya ya. Jadi didapat datanya seperti ini. Jadi tinggal kita masukin titik-titiknya ya, kayak biasa di koordinat kartesius. Nah habis itu kita tarik garis lurus. Nah syarat penarikan garisnya ini itu yang pertama, mengenai banyak titik. Nah yang kedua, atau dia tuh seimbang. Nah maksudnya seimbang di sini gimana? Jadi seimbangnya tuh misalkan di sini nih ya, kita lihat di sini yang nggak kena di sini yang nggak kena garisnya tuh ada berapa titik? Oke, ada 1,
2, 3, 4. Yang di atas ada 4. Sedangkan yang di bawah yang nggak kena titiknya ada berapa? Ada 1, ya. Ini 3, ini kesundul. Nah, jadi ini seimbang. Nah, itu yang dinamakan dengan seimbangnya, itu maksudnya gitu, ya. Oke. Itu kita cari tarik garis dan kita cari slope-nya. Nah, jadi kita cari slope. Slope ini adalah kemiringan. Jadi kemiringan kan rumusnya delta Y per delta X. Ya. Nah, jadi misalkan kita ambil 2 titik, misalkan di titik di sini dan di titik di sini. Kita cari delta Y-nya. Delta Y adalah yang di sini. Serta delta X adalah yang di sini. Nah, kita masukin, didapat slope-nya sekian. Seperti itu. Sehingga udah dapat tadi slope-nya sama itunya, sehingga kita dapat mencari tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi rumusnya adalah dengan 0,303 dikali slope, ya. Nah, dimaksud tadi slope-nya udah dapat ya, dari yang delta Y per delta X dikali 2,303, didapat tetapan laju reaksinya berapa. Nah, itu data hasil dari yang udah kita dapat dari tadi ya. Oke, untuk tetapan laju reaksi hidrolisis gula yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penetapan kadar alkohol dengan refraktometer. Oke, kita lihat dasarnya gimana. Di sini dasarnya adalah membahas tentang refraktometer. Jadi refraktometer itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis metode refraktometri. Nah, jadi refraktometri adalah metode analisis berdasarkan pembiasan atau pembelokan cahaya. Nah, jadi dia berdasarkan dengan hukum Snellius. Ya, masih ingat hukum Snellius, pembiasan cahaya? Nah, bisa dibuka lagi buku fisikanya ya, yang semester 1. Jadi dengan membuat kurva kalibrasi dari deret standar, maka kadar suatu zat dapat diketahui konsentrasinya. Jadi kita bikin deret standar, kita baca, kita tahu nih deret standar konsentrasinya sekian, terus kita baca indeks biasnya. Jadi kita punya data deret standar dengan konsentrasi tertentu dengan indeks bias tertentu, ya. Nah, jadi kalau kita mau cari kadar sesuatu alkohol yang kita tidak tahu konsentrasinya berapa, kita bisa membandingkan dengan indeks bias alkohol kadar X tersebut dengan deret yang tadi udah kita buat, gitu. Oke, untuk reaksi dia tidak ada. Nah, untuk bagian kerja, pertama kita harus membuat larutan induk, bukan larutan standar ya, larutan induk alkohol. Kata Bu Yudi, ini bukan larutan standar ya, tapi larutan induk. Kita buat larutan induk 24%. Nah, caranya yang pertama kita pipet 25 alkohol 96%, dimasukkan ke labu ukur. Nah, oke, ini ada satu teknik khusus untuk alkohol karena dia mudah menguap. Jadi untuk melarutkannya itu kita tambahkan sedikit. Jadi di labu ukur kita isi dulu dengan air suling dikit supaya dia terikat, alkoholnya tidak langsung menguap. Nah, pas kita pipet untuk dimasukin itu tidak boleh 45 derajat karena dia akan langsung menguap. Sehingga pas kita masukin adalah posisinya tegak. Jadi di sini pipet posisinya tegak dan usahakan sedekat mungkin dengan air, tapi tidak boleh sampai menyentuhnya. Nah, kita masukkan pipetnya, terus kita pipet semuanya. Nah, di situ dari situ sama kayak di volume, dihimpitkan dengan air suling, diseka, terus dihimpitkan. Di situ dihomogenkan. Nah, udah jadi larutan alkoholnya, dimasukkan ke dalam buret, ya. Dimasukkan ke dalam buret. Jangan lupa kalau udah dimasukin ke buret, ditutup dengan tisu supaya tidak menguap. Oke, lanjut kita membuat deret standarnya. Nah, tadi kan jadi yang pertama kita siapkan labu ukur 10 mili ya, yang masing-masing udah diisi air dikit. Karena apa? Karena alkohol mudah menguap, jadi ya sama kayak tadi prinsipnya. Jadi
diisi air dulu supaya tidak langsung menguap. Dan posisi buat menurunkan larutannya itu jangan 45 derajat, tapi tegak lurus ya. Oke. Kita buat deret standarnya konsentrasinya 0, 1%, 2%, 4%, 8%, 16%, dan 24%. Oke, tadi jadi kita harus menyiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deret. 7 deret standar. Jadi kita memerlukan 7 labu ukur ukuran 10 mili. Ya, masing-masing udah diisi air dikit ya. Nah, terus masing-masing labu ukur itu kita tambahkan dengan alkohol. Seberapa banyak? Nah, seberapa banyaknya ini kita lakukan pengenceran. Nah, pengencerannya seperti ini nih. Nah, jadi untuk alkohol yang dimasukkan berapa, kita masukin rumus Vici Vaca. Nah, jadi misal kita mau buat alkohol yang sebanyak 1%. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat datanya, kita mau bikin alkohol 1%. Ya. Berarti tadi rumus Vici Vaca. C2C2. Nah, kita mau buat dari alkohol larutan induknya tadi sebanyak berapa? 100 ml. Kali konsentrasinya berapa? Konsentrasinya itu adalah 24%, sama dengan volume yang keduanya kita nggak tahu berapa karena kita mau cari. Nah, volume yang mau dimasukkan ke labu ukurnya berapa, terus sama konsentrasi yang kita buat itu adalah 1 mili. 1% ya, sorry, 1%. Bentar. Oke, kita ada ralat ya tadi. Jadi gini nih untuk pengencerannya. Jadi kita mau bikin berapa? Jadi kan kita mau bikin berapa nih? Mau bikin di labu ukur 10 mili. Berarti mau bikin 10 mili dari konsentrasi menjadi konsentrasi yang 1%. Sehingga berapa volume yang pekatnya harus kita ambil untuk membuat. Jadi berapa volume yang pekatnya yang 24% yang harus kita ambil. Jadi gini. Nah, V1C1 ini adalah yang mau kita buat. Nah, jadi volume yang mau kita buat itu kan sebanyak 10 mili dengan konsentrasi 1%. Nah, sedangkan V2C2 ini adalah volume yang mau kita ambil. Nah, jadi kita mau ambil sekian mili dari yang konsentrasinya 24%. Sehingga didapat V2 sama dengan 10 dibagi 24. Ya, hasilnya kalau nggak salah itu sama dengan 0,8 sekian ya, 0,83. Oke. Nah, dari dapat volume itunya. Nah, sama juga volume yang lain kita dapat seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kita dapat kan volumenya. Nah, karena volumenya itu koma-komaan. Nah, kan di labu ukur itu di buret itu dia skalanya nggak ada yang koma, maksudnya komanya tuh 0,5 atau koma berapa doang, jadi kita bulatkan. Nah, jadi misalkan tadi 0,42 ya, 0,42. Nah, 0,42 kita bulatkan jadi 0,5. Nah, 0,5 berarti kita cari, kalau kita bulatkan konsentrasinya otomatis jadi berubah, sehingga kita cari konsentrasi dari deret 2 pakai rumus Vici Vaca lagi. V1C1 dengan V2C2. Oke, kalau ini gimana? Kalau yang deret 2 tuh gini. Nah, kita mau bikin sebanyak 10 mili dengan konsentrasi sekian dari 0,5 mili larutan 24%. Nah, didapat C2 nya sekian. Nah, itu untuk mencari deret 1 dan 2. Oke, untuk konsentrasi yang lainnya sama seperti itu ya. Oke, udah dapat deret standarnya. Udah dapat berapa yang harus kita ambil. Nah, masing-masing dari labu ukur tadi dimasukkan sesuai dari konsentrasinya tadi ya. Dari pengenceran dapatnya berapa. Nah, habis itu kita ukur indeks biasnya.
Nah, cara pengukuran indeks biasnya, pertama kita mengukur indeks bias si air. Berarti caranya itu yang pertama, kita nyalakan refraktor, bilas prisma dengan air. Kalau kita mau cari buat airnya, kita bilas dengan air. Terus kita bilas dengan air, kita tap-tap pakai tisu, terus kita tetesin dengan air lagi, habis itu kita baca. Nah, posisi pembacaannya itu, jadi kan dia tuh kan kayak gini ya, kita ganti warna deh. Nah, dia tuh kan penampangnya kayak gini. Nah, dia tuh gini ya. Nah, dia tuh nanti ada warnanya tuh ada ada merah, oranye, sama tengah-tengahnya ini ada pelangi atau ada hijau gitu. Jadi yang pertama kita harus hilangkan ya, hilangkan sampai didapat gelap terang. Nah, nanti kalau gelap terangnya udah ditemunya itu, jadi posisi merahnya tuh di bawah, posisi kuningnya di atas. Nah, ini posisi gelap terang. Nah, pas perbatasannya itu berada di tengah-tengah silang ini. Nah, itu yang posisi yang kita baca. Nah, dibaca, habis itu kita catat ya. Nah, untuk pembacaan deret standarnya sama. Pertama kita bilas dulu dengan deret yang mau kita ukur. Kita bilas, kita tap-tap pakai tisu. Terus itu kita teteskan deretnya tadi. Habis itu kita baca, kita hilangkan pelangi, kita baca. Nah, untuk konsentrasi yang lainnya juga sama seperti itu. Oke, sehingga udah kita dapat semua data indeks biasnya. Nah, jadi dari tadi kita dapat. Oke, terus kita cari juga indeks bias si sampel. Jadi nanti itu kita diskusi sampel, kita baca indeks biasnya. Caranya sama kayak tadi, sehingga kita dapat data N air, indeks bias air, indeks bias sampel A, dan indeks bias sampel B. Ya enggak? Indeks bias sampel B. Oke. Terus sama tadi juga kita dapat indeks bias masing-masing si deretnya. Kita dapat masing-masing si deret standar alkoholnya berapa ya. Terus kita hitung N alkohol min N airnya berapa dengan mengkurangkan ini dengan N airnya tuh adalah ini. Oke, didapat. Terus kita buat kurvanya. Nah, kurvanya itu adalah ada dua kurva. Yang pertama, kurva yang menghubungkan dengan, kita perkecil. Jadi kurva yang pertama adalah kurva yang ini nih. Kurva yang menghubungkan antara N alkohol dengan kadar dengan konsentrasinya di deret 2. Sedangkan N alkohol yang kurva yang kedua itu menghubungkan antara kadar alkohol dengan N alkohol min N air. Jadi kadar alkohol yang di sini dihubungkan dengan N alkohol min N air, sehingga didapat dua kurva. Habis itu kita sama kayak tadi di polarimeter, cara buat kurvanya sama ya, harus seimbang. Pertama kita masukin titik-titiknya, terus kita tarik garis, harus seimbang atau dia banyak titik yang kena. Terus kita cari masing-masing kurva, kita cari slope-nya berapa. Oke. Nah, di situ kita cari slope-nya, kita bisa cari kadar alkoholnya. Kadar alkohol rumusnya adalah N alkohol sama dengan kadar alkohol sama dengan N alkohol dikurangi N air dibagi slope. Nah, gitu ya. Jadi emang kalau udah pakai instrumen kayak gini, dia perhitungannya sederhana, cuman ya cara kerjanya banyak. Nah, tadi tuh jadi di review lagi, kalau mau ngitung volume alkohol di deret 1 bisa pakai pengenceran. Nah, kalau kita menghitung konsentrasi alkohol di deret 2 bisa pakai pengenceran juga. Bisa juga pakai rumus penjabaran yang kayak butin ya. Terus rumus adalah ini. Oke, untuk penetapan kadar alkohol dengan refraktor, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Ya, yes ya. Oke, kita lanjut. Udah habis ternyata. Oke.
Oke, sampai sini untuk pembahasan penetapan di ASNI. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.